Baik, selamat pagi Bapak Ibu tutor Makul Basis Data. Perkenalkan, nama saya Ivan Devalan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0493482006. Untuk tugas satu kali ini, saya akan praktek untuk membuat sebuah ERD. Jadi Entity Relationship Diagram. Jadi saya akan membuat ERD. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke prakteknya, saya akan jelaskan dulu tentang apa itu ERD. ERD itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem. Jadi dia untuk menggambarkan sebuah hubungan antara sebuah entitas-entitas yang ada dalam suatu sistem. Nah, kenapa ERD ini perlu dibuat? Karena untuk membuat sistem, kita perlu untuk membuat rancangan terkait dengan relasi-relasi terkait dengan entitas-entitas yang ada. Supaya ketika kita membuat aplikasi, kita membuat fungsi terkait dengan entitas-entitas yang ada, itu sudah terlist dengan baik, sudah tergambar dengan baik, kita bisa mulai satu persatu untuk membuat fungsi-fungsi entitas ini bekerja. Fungsi-fungsi relasi antara entitas ini bekerja. Begitu. Jadi, mari kita mulai sebentar lagi. Ya, baik. Kita mulai sekarang ya. Kita sudah lihat untuk file soalnya, untuk tono rental. Jadi ada kasus sebuah tono yaitu mendirikan sebuah rental mobil dengan alamat di Jalan Pramuka nomor 36 dengan nomor telepon sekian. Lalu tono ini mungkin dia punya beberapa mobil. Lalu juga ada entity customer juga. Nah, tugasnya kali ini adalah untuk membuat ERD. Nah, untuk petunjuk pelaksanaannya kita akan mengacu kepada panduan praktikum yang tersedia di e-learning dan BMP. Nah, untuk panduan praktikumnya saya sudah download dan sudah lihat juga. Kita akan membuat berdasarkan file panduan ini. Selanjutnya, saya akan melakukan tadi saya sudah melakukan perkenalan, lalu kita akan melakukan langkah-langkah praktik yang ada. Nah, untuk langkah-langkah praktiknya kita sudah ada di bagian panduan praktikum. Lalu menurut panduan praktikum ini ada 5 tahapan untuk membuat ERD. Yaitu yang pertama adalah untuk membuat ERD kita perlu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Nah, oke. Kita akan buat notepad baru untuk kita mengerjakannya. Jadi kita perlu identifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat di sistem database tersebut. Oke, untuk kali ini saya akan menuliskan entiti yang saya rasa ada di sini. Yaitu untuk entiti yang ada, yang pertama adalah sudah pasti ada tono rentalnya. Jadi sebuah rental mobil. Lalu yang kedua adalah mobilnya tentu. Ada entitas berupa mobil. Lalu ada entitas berupa customer. Oke, kita sudah list seluruh entity yang ada. Selanjutnya, mari kita menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta key-nya. Jadi field dari masing-masing entity itu sebagai contoh ya, kalau entity tono rental itu dia memiliki field itu, kalau kita bisa lihat di soalnya, dia itu memiliki alamat dan nomor telepon dan NPWP. Jadi kita tulis bahwa NPWP, alamat, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya untuk entitas mobil sesuai dengan soal,
yaitu kita tuliskan kode mobil, lalu jenis mobil, lalu tahun mobil, dan harga sewanya. Lalu untuk customer, sesuai dengan yang ada di soal juga, yaitu ada nomor KTP, nama, dan nomor telepon, dan alamat. Yaitu kita tulis nomor telepon, nama, lalu nomor KTP, dan alamat. Nah, untuk pada saat menyewa mobil akan ada relasi lain menggunakan field-field ini. Cuman nanti kita akan bahas nanti ketika kita masuk ke dalam diagramnya. Baik, untuk yang pertama kita sudah, untuk yang kedua tadi ya, untuk yang kedua tadi kita sudah list beberapa field-field yang ada. Nah, untuk contoh rental ini sebenarnya untuk key-nya itu bisa menggunakan NPWP saja, karena tidak mungkin ada yang sama antara NPWP 1 dengan NPWP yang lain. Lalu untuk mobil ini sebenarnya bisa di kode mobilnya saja. Ini kita jadikan sebagai key-nya, key identity setiap mobil yang ada. Lalu untuk di customer, kita akan pakai nomor KTP, karena ini kan unik ya. Tidak mungkin ada nomor KTP yang sama. Selanjutnya, kita lanjut lagi ke, yaitu kita perlu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Baik, mari kita buka untuk Excel-nya, kita close dulu ya, kita bikin Excel baru nih. Kita bikin Excel baru. Baik, kita perlu menetapkan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada. Baik, coba kita bikin ya. Kita ada tabel entity, yaitu tadi entity-nya adalah ada Tono Rental, ada mobil, ada customer. Lalu kita copy juga di setiap satu sisinya. Nah, kita akan menuliskan relasi-relasi apa saja yang terkandung di seluruh entity ini. Baik, kita coba tandai dulu. Baik, kita akan menuliskan relasi antar entity. Yang pertama, karena ini adalah Tono Rental dan Tono Rental ini adalah satu entity yang sama, jadi saya rasa ini tidak ada hubungan relasi antar entity ini. Jadi tidak mungkin satu entity berhubungan relasi dengan dirinya sendiri, tidak mungkin. Nah, selanjutnya Tono Rental dengan mobil. Nah, ini bisa dihubungkan, yaitu hubungan relasinya adalah yaitu hubungan relasinya adalah bahwa Tono Rental itu menyewakan mobil. Baik, bahwa Tono Rental itu menyewakan mobil. Tono Rental dengan customer saya rasa tidak ada relasi yang terjadi. Selanjutnya adalah mobil dan Tono Rental. Mobil dan Tono Rental itu, mobil itu adalah disewakan oleh Tono Rental. Selanjutnya, untuk mobil dengan mobil tentu tidak ada relasinya. Tentu mobil dengan customer yaitu disewakan, lebih ke arah mobil ini disewa oleh customer, lebih tepatnya mungkin ya. Ya, mobilnya disewa oleh customer. Jadi kalau untuk dari Tono Rentalnya, mobilnya disewakan Tono Rental, tapi mobilnya disewa oleh customer. Selanjutnya untuk dari customer ke Tono Rental tentu tidak ada, tapi customer ke mobil yaitu customer menyewa mobil.
dan untuk customer ke customer tentu tidak ada. Baik, berikut ini adalah tabel untuk setiap relasi-relasi yang ada. Selanjutnya, nah ini dia, kita sudah menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Nah, saya rasa sudah cukup pas ya, sesuai dengan yang kita lihat dalam contoh-contoh seperti ini. Dalam contoh-contoh yang ada di panduannya. Jadi saya rasa sudah cukup cocok sebenarnya. Oke. Untuk selanjutnya, yang keempat ya. Untuk poin keempat, kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kita menentukan derajatnya. Bagaimana kita menentukan derajatnya? Seperti contoh seperti ini. Ini kan tadi kita sudah setting, kita sudah tuliskan untuk entity-nya beserta dengan field-field yang ada. Lalu untuk relasinya, kalau kita bisa tuliskan secara lisan, itu akan seperti ini, yaitu Tono Rental menyewakan mobil. Lalu mobil disewakan Tono Rental. Lalu customer customer menyewa mobil. Dan juga ada mobil disewa customer. Baik, untuk derajatnya seperti ini. Kalau kita lihat contoh di panduannya adalah dibuat perbandingan antara, nah ini, seperti contoh dokter dengan pasien. Apakah banyak ke banyak atau satu ke banyak, seperti contoh yang ada di panduan. Nah, mari kita buat dulu. Kita buka tabel tadi. Kita juga buka untuk notepad lisan tadi yang sudah kita tulis. Tono Rental menyewakan mobil, sudah pasti Tono Rental cuma satu. Tidak mungkin ada yang lain. Nah, Tono Rental ini bisa menyewakan mobil banyak tentunya, tidak mungkin hanya menyewakan mobil cuma satu. Jadi, ya bisa, cuman secara berkepanjangan saya rasa perlu ada scalable, jadi tidak mungkin menyewakan cuman hanya satu mobil. Lalu kita bisa terapkan mobil ini banyak, itu kita tuliskan dengan M. Lalu mobil ini disewakan Tono Rental. Nah, mobil ini kalau kita mau bicara tentang mobil ini disewakan Tono Rental kan cuma satu. Jadi Tono Rentalnya itu satu, nah mobil ini bisa banyak sebenarnya. Jadi kebalikan aja sih, Tono Rental menyewakan mobil disewakan Tono Rental. Selanjutnya, mobil disewa oleh customer. Nah, untuk mobil disewa oleh customer ini, sebenarnya mobil bisa banyak ya. Mobil itu, tapi kalau kita mau ngomong tentang bicara soal satu mobil ini sebenarnya cuma bisa disewa oleh satu customer. Tidak mungkin mobil ini bisa disewa oleh banyak customer dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, tentang customer menyewa mobil, nah satu customer ini tentu boleh untuk menyewa banyak mobil. Nah, coba kita koreksi lagi, apakah benar Tono Rental itu satu pribadi dan menyewakan mobil bisa banyak? Ya. Lalu kita boleh lihat apakah mobil itu disewakan Tono Rental hanya satu? Ya. Jadi, tapi mobilnya bisa banyak ya, kebalikan tadi Tono Rental menyewakan mobil. Selanjutnya kita lihat kalau mobil disewa oleh customer, jika kita mau lihat bahwa mobil itu satu, bahwa hanya bisa disewa satu customer. Tapi kalau kita bicara soal banyak, ke satu juga bisa. Jadi banyak mobil juga bisa disewa oleh satu customer.
seperti yang bawahnya juga, yaitu customer bisa menyewa mobil yang lebih dari satu. Baik, kita sudah membuat untuk tadi kita sudah membuat untuk derajat relasinya. Saya beri tanda, yaitu ini adalah derajat relasi. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jadi, atribut-atribut yang non-key tadi. Sebenarnya yang key juga mungkin nanti akan kita tulis juga kemungkinan besar. Oke, mungkin mungkin hanya beberapa bagian saja karena itu termasuk bagian dari identitas beberapa entity. Kalau kita mau menggambar, mari kita coba ke Draw.io. Kebetulan untuk diagram ini karena lumayan banyak ya, kalau kita buat satu-satu sepertinya agak lama dan butuh proses. Tadi saya sudah buatkan untuk diagramnya. Jadi saya sudah sempat untuk buatkan diagram. Saya akan bukakan untuk diagramnya. Kita buka di Draw.io, kita open existing diagramnya. Kita akan buka di tadi untitled kalau tidak salah judulnya ya. Ya, untitled diagram Draw.io. Nah, ini dia yang sudah kita tadi sebelumnya saya buat dulu karena lumayan banyak, jadi saya izin untuk buat terlebih dahulu Bapak Ibu tutor. Nah, saya jelaskan yaitu ada beberapa diagram ini, yaitu ada 3 entity sebenarnya, yaitu tono rental, mobil, dan customer. Namun dalam prosesnya untuk ketiga entitas ini bisa berelasi, itu perlu ada yang namanya proses registrasi sewa. Jadi perlu registrasi sewa, dan nanti dia akan menghasilkan seperti di soal tadi yang saya sudah buat, saya sudah bilang, yaitu tentang nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah, ini dia akan tertera di registrasi sewanya. Jadi tono rental ini dia menyewakan mobil kepada customer, tapi melakukan melalui prosedur registrasi sewa. Nah, tono rentalnya punya identitas NPWP dan alamat, dan tadi saya tambahkan satu lagi yaitu nomor telepon tadi ya. Nomor telepon. Oke, nomor telepon. Baik. Sudah. Nah, selanjutnya saya lanjut lagi, yaitu mobil ini dia punya field lain nih tentang identitas dia. Lalu juga customer ini punya identitas lain, field lain yang dia informasi tentang sebuah entity ini. Nah, selanjutnya karena kita membuat soal, karena kita sudah membaca soal, yaitu bahwa customer harus mengisi, yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Makanya untuk diagram ini saya buat untuk customer ini harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu dengan informasi yang ada dengan data-data yang dia punya. Setelah dia mendaftar, baru dia bisa menyewa dengan cara dia akan masuk ke dalam proses registrasi sewa. Tentu juga mobil ini dia berkaitan dengan registrasi sewa. Mobil ini disewakan melalui proses registrasi sewa ini, dan tono rental itu menyewakan mobil dengan melalui proses registrasi sewa ini. Dari saya mungkin begini untuk hasil ERD yang saya buat. Saya merasa dan saya harap ini bisa membantu ketika teman-teman dan saya bisa membuat aplikasi.
Jadi ketika kita membuat aplikasi, misalnya contoh dengan rental mobil ini, kita tidak perlu terlalu sulit atau terlalu mengambang untuk membayangkan harus mulai dari mana, harus mulai fungsi apa dulu, begitu. Ini akan memudahkan kita karena ini sudah tertulis dan kita tinggal mengikuti setiap fungsi-fungsi yang ada. Kita tinggal membuat setiap fungsi-fungsi yang ada sesuai dengan diagram yang sudah kita buat. Baik, dari saya cukup. Akhir kata, untuk kesimpulannya adalah bahwa ARD ini sangat penting. Bahwa ARD ini membantu kita dalam membuat aplikasi dan membuat sistem yang ada. Kita perlu untuk belajar membuatnya, untuk belajar peka dan detail dalam membuat sebuah ARD ini. Terima kasih. Berikut terakhir tugas dari saya. Saya rasa sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan semua 5 tahapan pembuatan ARD. Baik, terima kasih Bapak Ibu Tutor untuk perhatiannya. Mohon bisa dikoreksi jika saya ada kesalahan. Saya tunggu feedbacknya. Senang bisa belajar bersama Bapak Ibu Tutor. Terima kasih. Selamat siang.